Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Anawir, pemateri Active Listening dalam Communication Skill Training pada kali ini. Sebelum kita masuk pada materi kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sudah membaca atau melihat materi-materi sebelum materi Active Listening ini. Oke, mari kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Apa sih itu active listening yang sebenarnya? Oke, baik. Jadi untuk definisinya, mari kita lanjut. Nah, apa sih active listening itu dalam komunikasi? Nah, sebenarnya dalam komunikasi, khususnya interpersonal, sifatnya itu dua arah, sehingga kemampuan mendengarkan secara aktif itu memegang peran kunci dalam komunikasi interpersonal. Dalam berkomunikasi, kita mungkin bersikap mendengar, tetapi belum mendengar secara aktif. Listening yang dilakukan efektif dengan teknik-teknik yang benar akan membantu dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan menjadi pendengar yang efektif, menjadikan hubungan antara individu yang mengalami kesulitan komunikasi menjadi pendengar yang efektif, menjadi hubungan antar individu yang mengalami kesulitan komunikasi menjadi lebih harmonis. Nah, keterampilan mendengarkan bukan merupakan aktivitas pasif, melainkan aktivitas aktif. Menjadi pendengar yang aktif bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Namun, menjadi pendengar aktif merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam berbagai kepentingan pekerjaan. Listening secara aktif tidak berarti harus banyak waktu untuk mendengarkan orang lain dalam berbicara. Nah, ada beberapa prinsip dalam mendengarkan secara aktif yang akan dibahas oleh next slide selanjutnya. Nah, ini ada 4 prinsip mendengarkan secara aktif menurut Rosita 2009. Ada penerimaan terhadap orang lain, ada menghargai perasaan orang lain, ada toleransi antar sesama, dan juga ada menunggu giliran berbicara. Nah, pada adanya penerimaan terhadap orang lain, seringkali penerimaan terhadap orang lain ini berdampak pada konsentrasi proses komunikasi. Hal ini karena sangat sulit kita sebagai pembicara itu kadang dengan yang mendengarkan sangat sulit untuk berkonsentrasi pada orang lain yang kurang kita sukai. Nah, dengan maksud lain, siapapun yang ada keterkaitan dalam komunikasi, proses komunikasi, suka tidak suka dengan orang tersebut harus diterima dan didengarkan. Jadi, maksudnya di sini ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kita tidak sukai ataupun yang kita sukai, itu kita harus mendengarkan secara aktif. Maksudnya kita harus menerima orang itu sehingga proses komunikasi yang terjadi juga terjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah menghargai perasaan orang lain. Menghargai perasaan orang lain kadang-kadang sulit memahami mengapa orang lain terganggu perasaannya karena situasi tertentu. Salah satu karakteristik pendengar yang baik adalah tidak melibatkan interpretasi diri sendiri dalam suatu percakapan. Nah, maksud di sini ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita mendengarkan orang lain, kita tidak menganggap sesuatu hal yang menginterpretasikan terhadap orang ini bahwa dia hal yang berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika ini bisa prinsip yang kita tanamkan sebelum berbicara kepada orang lain itu kita menghargai perasaan orang lain, maka kita akan mendapatkan komunikasi yang baik ke depannya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya toleransi, terutama terhadap perilaku orang. Nah, ini yang menjadi penting juga. Jadi, hal yang kadang-kadang terjadi adalah secara spontan memberikan persepsi kita sebagai pendengar, memberikan persepsi atau komentar terhadap sikap atau perilaku orang lain
yang menurut kita ini hal yang aneh atau hal yang wah itu salah seperti itu. Ini merupakan sesuatu yang hendaknya kita hindarkan sebagai pendengar supaya dapat melakukan aktivitas listening yang efektif. Contoh yang paling hal umumnya itu ketika kita mendengarkan orang lain sedang berbicara, kita menganggap bahwa oh orang ini itu memang salah. Jadi maksudnya kita tidak bisa menjudge bahwa orang itu yang dia bilang itu dia sudah salah memang. Jadi kita tetap bertoleransi bahwa apa yang dia ceritakan memang itu yang menjadi masalahnya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada menunggu giliran berbicara. Nah, ini nih yang kadang-kadang banyak orang bahkan membuat komunikasi itu malah jadi terputus karena hal yang satu ini, menunggu giliran berbicara. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Untuk meningkatkan kemampuan mendengar Anda secara aktif, jadi kita itu harus meningkatkan kesabaran. Artinya, kita harus sabar mendengarkan orang itu sampai kapan kita baru mempunyai kesempatan untuk berbicara. Berikanlah waktu kepada si pembicara untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Setelah baru kita berbicara. Nah, ini untuk menghindari kita dalam memotong pembicaraan. Nah, itu tadi 4 prinsip mendengarkan secara aktif. Kemudian, selanjutnya listening tidak hanya sekedar dengan mendengar saja dengan telinga. Bahkan listening pun bisa kita mendengarkan secara aktif itu dengan tanpa mengatakan sesuatu. Nah, ada 2 komponen yang penting dalam bagaimana kita berpartisipasi dalam mendengar secara aktif. Nah, di slide selanjutnya ini ada yang namanya listening nonverbal dan listening verbal. Dalam verbal listening, komunikasi yang sering dilakukan adalah dengan memberikan respon-respon verbal ketika mengikuti pembicaraan. Seperti ungkapan atau ya, seperti itu merupakan listening verbal. Artinya kita berpartisipasi aktif atau mendengarkan secara aktif ketika mengatakan sesuatu dalam pembicaraan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti ya, oh seperti itu. Nah, seperti itu dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam memberikan active listening. Nah, selain dari listening verbal, ada juga listening nonverbal. Nah, listening nonverbal ini dilakukan dengan teknik memperhatikan posisi duduk lawan bicara, menunjukkan postur tubuh tidak defensif, badan condong sedikit ke arah pembicara, menjaga kontak mata, relaks dan nyaman. Dengan demikian, keterampilan active listening mengkomunikasikan apa yang telah didengar dan dipahami dari hasil pembicaraan yang telah dilakukan. Jadi, listening nonverbal, kita bisa melihat dari cara duduk seseorang, apakah dia seperti tidak nyaman atau kurang rileks, kita mungkin bisa membuat situasinya atau menjadikan situasi komunikasi tersebut menjadi lebih lagi untuk lebih efektif. Artinya kita melihat orang itu dan kita membuat situasinya ke arah apa yang dia inginkan berdasarkan dari postur duduk yang tadi disampaikan. Nah, selanjutnya ada 4 hal yang dapat dilakukan untuk mendengarkan secara aktif. Nah, diantaranya itu ada mendengarkan secara partisipatif, mendengarkan secara empati, mendengarkan tanpa menilai namun kritis, mendengarkan secara mendalam. Mendengarkan secara partisipatif itu kunci untuk dapat mendengarkan secara aktif adalah kita harus bersikap partisipatif dalam komunikasi tersebut. Nah, dalam hal ini seperti persiapan fisik dan mental juga sangat diperlukan. Posisi tubuh yang baik mendukung kegiatan mendengarkan dan menerima sinyal-sinyal atau percakapan-percakapan yang disampaikan lewat komunikasi nonverbal secara baik. Selain itu, kesiapan mental juga memberi dorongan untuk dapat berpartisipasi dalam secara aktif.
Nah, sebagai pendengar, partisipasi dalam kegiatan komunikasi adalah setara dengan pembicara atau sumber informasi. Pendengar secara emosional dan intelektual harus siap untuk terlibat dalam proses berbagi makna dalam komunikasi. Namun sikap partisipatif ini bukan berarti sikap tegang dan tidak nyaman tidak mendengarkan. Tubuh tetap rileks dalam menyimak pesan yang mau disampaikan sambil menangkap pesan lawan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa tubuh yang menyertainya. Beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi dalam komunikasi adalah dengan berusaha secara maksimal untuk mendengarkan dengan mengaktifkan panca indera. Seluruh panca indera digunakan seperti mata, telinga, mulut pun juga digunakan untuk membantu agar berpartisipasi dalam komunikasi. Dan hindari hal-hal yang mengganggu atau mengintervensi komunikasi yang sedang dilakukan. Selain itu, tidak membiarkan diri untuk melamun atau membiarkan pikiran melantur jauh dari pokok pembicaraan, tetapi berusaha membangun asumsi bahwa pesan yang disampaikan mempunyai nilai dan bermanfaat. Nah, jadi secara partisipasi aktif itu kita berkomunikasi jangan sampai kita hilang kontak dengan lawan kita berbicara. Artinya kita harus fokus all out kepada pembicara kita sehingga pesan apapun kalimat yang dia sampaikan masuk kepada kita dan kita menangkapnya seperti itu. Nah, mendengarkan secara empati, bagaimana itu? Mendengarkan secara empati artinya kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Hanya dengan empati, seseorang dapat memahami maksud sepenuhnya dari orang lain. Mendengarkan secara empati berarti melibatkan tidak hanya pikiran saja, melainkan juga menempatkan perasaan secara proporsional dalam komunikasi tersebut. Dalam mendengarkan secara empati itu harus diingat bahwa bagaimana sudut pandang dari mitra komunikasi kita, mencoba menyelami pikiran-pikiran dan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Jadi ketika lawan bicara kita mengungkapkan hal-hal yang sedih atau hal-hal yang merupakan merugikan bagi lawan bicara kita, kita harus merasakan hal itu sehingga komunikasi yang terjadi itu menjadi lebih aktif. Kita lebih merasakan apa yang dia rasakan sehingga komunikasi kita berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada mendengarkan tanpa menilai tapi tetap kritis. Nah, yang dimaksud dengan mendengarkan tanpa menilai adalah mendengarkan dengan mengedepankan pikiran yang terbuka dan berusaha memahami setiap makna dari pesan yang disampaikan sehingga tidak melakukan penilaian sebelum mendengarkan sepenuhnya. Mendengarkan perlu dilakukan dengan sikap kritis untuk menciptakan komunikasi yang bermakna. Nah, mendengarkan secara terbuka akan sangat baik dalam memahami pesan yang mau disampaikan, sementara sikap kritis akan membantu dalam menganalisa dan mengevaluasi pesan tersebut. Dalam hal ini, perlu untuk menyadari bias yang dapat terjadi dalam menangkap pesan. Bias-bias itu dapat mengganggu tindak mendengarkan secara aktif dalam merespon balik secara akurat. Bias tersebut dapat menyebabkan distorsi dari makna sebenarnya. Nah, sehingga menilai dengan mendengarkan tanpa menilai seseorang seperti yang prinsip di awal tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita jangan menjudge seorang itu terlebih dahulu. Kita harus mendengarnya dengan baik, tapi kita harus kritis. Kita mempunyai banyak pertanyaan agar apa yang kita terima juga kepada orang itu sepenuhnya kita memahaminya dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mendengarkan secara mendalam. Mendengarkan secara mendalam maksudnya yaitu sebagian besar pesan terdapat makna yang jelas dan dapat ditangkap secara harfiah, makna yang terkandung dari pesan yang disampaikan tersebut.
Walau demikian, tidak jarang terdapat tingkat makna yang lain, dan terkadang makna itu bertentangan dengan makna harfiah atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Ketika mendengarkan secara mendalam, seseorang itu harus peka dengan berbagai tingkat makna. Jika hanya coba makna tingkat permukaan, maka akan kehilangan kesempatan untuk membuat kontak lebih mendalam dan menyadari sepenuhnya dari makna pesan yang mau disampaikan. Oleh karena itu, perlu untuk memusatkan perhatian terutama pada pesan-pesan nonverbal yang mengikuti pesan verbal. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada keraguan di dalamnya. Nah, mendengarkan secara mendalam ini adalah hal yang lebih fokus lagi dari hal yang ketiga tadi, mendengarkan tanpa menilai namun kritis. Nah, ini selanjutnya kita harus mendengarkan secara mendalam. Artinya seseorang itu harus peka dalam berbagai makna-makna yang disampaikan oleh komunikan. Nah, artinya ketika komunikan ini berasal misal dari budaya yang lain atau memiliki logat pembicaraan yang lain, itu kita harus memahaminya dengan baik, memahami secara mendalam apa yang dimaksud oleh pembicara tersebut. Seperti itu. Sehingga ketika juga kita tidak mendapatkan informasi yang pas atau kurang menurut kita, oh kayaknya ini belum sempurna deh dengan apa yang saya dapatkan. Itu kita jangan ragu untuk menanyakan kembali apa yang ingin kita dapatkan, seperti itu. Nah, inilah 4 hal yang dapat dilakukan untuk mendengarkan secara aktif atau kita mendapatkan active listening. Nah, ini tadi mendengarkan secara partisipatif. Nah, berdasarkan keempat teknik tersebut yang tadi, tentunya tidak mudah apa yang dipahami. Dalam berkomunikasi, kita akan lupa dan ada hambatan yang membuat kita sulit untuk mendengarkan lawan bicara secara aktif. Berikut ada beberapa tantangan dalam active listening ketika mendengarkan lawan bicara yang bisa kita gunakan secara aktif. Nah, berikut beberapa tantangan dalam active listening. Nah, yang pertama ada keterbatasan fisiologis. Ketika mendengarkan secara aktif, itu membutuhkan energi. Kegiatan mendengarkan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama akan membuat konsentrasi dan fokus kita semakin berkurang. Nah, latar belakang informasi yang dimiliki masih kurang memadai. Jadi, ketika latar belakang informasi yang kita dapatkan itu kurang memadai, maka kegiatan komunikasi yang terjadi itu menjadi sangat pasif. Artinya kita tidak memahami orang itu, dia berasal dari mana, budayanya apa, dan kita berbicara dan kita tidak bisa mengerti dari orang itu. Makanya tadi yang prinsip 3 di awal itu yang sangat penting. Nah, kemudian sikap terhadap lawan bicara, sikap terhadap pembicara. Bagaimana sikap kita terhadap pembicara itu sering membuat kegiatan mendengarkan secara aktif itu menjadi bias. Nah, ketika kita kadang sikap kita terhadap kepada orang yang misalkan ada orang yang melihat dari secara fisiknya saja, dia akan mendengarkan secara aktif. Nah, bagaimana kalau misalkan pembicara yang ini fisiknya yang dia tidak sukai, artinya dia tidak bisa menerima atau sikap yang dia hadapi itu sangat pasif dan tidak aktif, sehingga proses mendengarkan secara aktifnya itu tidak terjadi di situ. Nah, kemudian hambatan selanjutnya yaitu mendengarkan apa yang diharapkan. Itu seringkali terjadi orang terkesan dengan pesan-pesan yang disampaikan pembicara, sehingga kita berharap sebagai pendengar, kita berharap kayak, oh ini akan mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Tetapi saat kita mendengarkan tidak ada dan kita tidak mendapatkannya, artinya kita hanya menginginkan kata yang kita harapkan itu. Artinya
fokus kita teralihkan sehingga proses pendengaran juga tidak baik. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu mendengarkan secara setengah-setengah dan pada saat kita mendengarkan secara setengah-setengah atau terselingi hanya satu kata saja yang didengarkan tanpa memperhatikan konteks pembicaraan itu, ekspresi yang ditampilkan, tinggi rendahnya suara atau pesan nonverbal lainnya, itu akan mengganggu atau akan mengakibatkan proses komunikasi terhambat atau menjadi suatu kendala. Sehingga makanya kita diperlukan untuk mendengarkan secara keseluruhan. Artinya secara konteks kita memahami seluruh maknanya seperti 4 teknik tadi yang telah disampaikan. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu gangguan emosional. Meski dalam komunikasi sangat baik untuk mengekspresikan emosi, namun tidak setiap orang dapat mengerti, mengontrol, atau menjelaskan perasaannya yang sesungguhnya. Nah, tantangan yang selanjutnya yaitu situasi dan keadaan sekitar. Nah, lingkungan atau tempat berkomunikasi menentukan seseorang dapat atau tidak dapat mendengar secara aktif. Gangguan yang cukup serius dari lingkungan akan membuat kelancaran komunikasi semakin terhambat, seperti ribut di sekitar kita atau orang lain kita kerja ini, orang lain kerja itu, seperti itu kan. Dan kita berbicara di sini, orang lain di sana sebagai pembicara berbicara dan si pendengar kondusifnya sangat ribut di luar hujan dan lain sebagainya, itu membuat keadaan atau pendengaran secara aktif itu berkurang atau terhambat. Memang faktor-faktor ini dapat menjadi tantangan dalam mendengarkan secara aktif. Nah, oleh karena itu perlu strategi dan persiapan yang cukup sebagai latar dalam berkomunikasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, itu saja materi active listening pada kali ini. Semoga apa yang didapatkan bisa menjadikan teman-teman bisa menjadikan sebagai ilmu agar pada saat nantinya ketika kita mendengarkan seseorang berbicara atau lawan pembicara kita, itu kita bisa memahami seperti ada 3 prinsip tadi, kemudian 4 teknik dan apa-apa saja hambatan yang bisa kita hindari sehingga komunikasi yang kita dapatkan atau dapat terjalan dengan baik secara 2 arah dan aktif, kita dapat mendengarkan secara aktif seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.